Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube gue. Gimana nih kabarnya bro and sis? Gue harap kalian semua pada sehat-sehat dan rezekinya dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke, di sini gue pengen ngingetin bagi teman-teman yang belum subscribe, dimohon untuk bisa subscribe, like dan share video ini. Oke, terima kasih. Pada kesempatan kali ini gue akan membahas tentang kelolosan timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Tadi subuh gue ngeliat Facebook, banyak komentar yang menyatakan selamat kepada tim nasional Indonesia. Karena kemarin gue semalam jam setengah 11-an gue sempat ngeliat di Google hasil Kyrgyzstan lawan Oman. Saat itu skornya 0-1, dimana Oman menang pada menit ke-39 1-0 atas Kyrgyzstan. Dan gue nggak nonton sampai habis. Begitu gue ngeliat bangun subuh, ternyata skornya 1-1 dan Kyrgyzstan akhirnya poinnya 2, sehingga Indonesia yang lolos ke babak 16 besar. Oke, di sini gue pengen ngebahas tentang skema dan strategi permainan Indonesia selama di babak penyisian grup. Pertandingan pertama melawan tim nasional Irak, ball possession-nya itu sangat jomplang antara Irak dan Indonesia. Ketika Indonesia megang bola, langsung bisa hilang bola atau salah passing atau di pressing atau direbut oleh pemain Irak. Dan saat itu gue kurang puas dengan permainan tim nasional Indonesia, dimana saat itu skornya 3-1. Ketika 1-0 Indonesia sempat menyamakan kedudukan menjadi 1-1 lewat gol Marcelino Ferdinand. Dan yang gue kesel itu pas injury time babak pertama, seharusnya offside, Irak malah bisa cetak gol, sehingga ketika half time-nya skornya 2-1. Dan di babak yang kedua Irak berhasil mencetak gol ketiga lewat duel bola di udara. Saat itu Rizky Ridho kalah body dan akhirnya pemain Irak bisa bebas menceploskan gawang ke gawang Indonesia dan skornya 3-1. Nah, saat itu gue kurang puas dengan permainan timnas Indonesia. Selanjutnya di pertandingan yang kedua melawan Vietnam, gue nggak nyangka Indonesia di detik-detik awal itu langsung dapat peluang lewat Rafael Struijk, umpan terobosan dari Sandy Walsh kalau nggak salah ya, dia ngoper bola terobosan dan dia bisa shooting, belum nyampe 1 menit udah bisa melakukan tembakan ke gawang. Dan setelah gue ngelihat dari detik awal itu, wah gue rasa Indonesia bakal menang. Dan Indonesia mainnya bagus di babak pertama, selalu dapat Vietnam bahkan nggak bisa bikin peluang, satupun peluang di babak pertama nggak ada, karena tim Indonesia selalu mempressing. Dan akhirnya Indonesia dapat gol penalti dan Asnawi Mangkualam berhasil mencetak gol. Namun yang gue heran di babak kedua, Indonesia itu tidak bisa mencetak gol tambahan. Memang Vietnam di menit-menit awal babak kedua itu bermain menyerang untuk menciptakan gol, tapi bisa dimentahkan oleh kiper Indonesia Hernando Ari. Dan Indonesia juga mulai bisa nyerang di babak kedua. Bahkan pemain Vietnam itu mendapat kartu merah di menit 90. Nah, harusnya itu bisa dimanfaatkan oleh timnas Indonesia. Nah, waktu detik-detik awal di babak kedua, di detik-detik mau menjelang akhir pertandingan babak kedua, pemain Vietnam menyerang Indonesia. Dan saat itu kipernya maju sampai ke depan. Nah, ketika Indonesia serangan balik, kenapa nggak dia langsung lambungin aja bolanya? Dan saat itu bisa Indonesia lebih dari 1-0 lawan Vietnam. Ya, udah pemainnya dia kartu merah, 10 pemain lawan 11, ya Indonesia kurang memanfaatkan peluang. Dan gue nggak puas dengan skor 1-0 saat lawan Vietnam. Tapi alhamdulillah 3 poin bisa didapat. Selanjutnya pertandingan ketiga melawan timnas Jepang. Ya, kita tahu Jepang adalah
negara terkuat di grup D ini. Namun Indonesia kalah kelas. Indonesia tidak diberi kesempatan megang bola. Jepang yang menguasai Indonesia melakukan serangan dan akhirnya mendapat penalti di menit-menit awal babak pertama. Jordi Amat melakukan pelanggaran kepada pemain Jepang dan akhirnya Jepang mendapat penalti dan bisa mencetak gol 1-0. Dan babak kedua Indonesia diserang, bisa mencetak 2 gol, bisa mencetak 3 gol. Setelah itu untungnya Indonesia bisa memperkecil gol lewat tendangan Sandi Walsh dari lemparan Arhan melambung jauh, dan bola diceploskan oleh Sandi Walsh ke gawang Suzuki. Nah, gue ngelihat juga kiper Jepang itu nggak bagus-bagus banget. Coba seandainya Indonesia dapat peluang syuting dari luar kotak penalti atau dalam kotak penalti, gue rasa gol Indonesia lebih banyak. Cuman kita tahu Jepang juga kualitasnya lebih di Indonesia ya. Ranking 17 FIFA, sementara Indonesia 146. Kiper Jepang itu gue rasa nggak bagus. Melawan Vietnam kemasukan 2, melawan Irak kemasukan 3, dan Indonesia juga bisa mencetak gol ke gawang kiper Jepang itu. Dan Indonesia kalah lawan Jepang 3-1, posisi ketiga, dan menunggu pertandingan negara lain. Gue harap Jordania bisa menang lawan Bahrain. Ternyata Bahrain yang menang 1-0. Dan yang kita menunggu hasil tim lain yaitu Oman melawan Kyrgyzstan. Alhamdulillah skor 1 sama, sehingga poin Oman menjadi 2 dan Indonesia di atas Oman 3 poin. Akhirnya yang 4 tim terbaik itu yang lolos: Palestina, Jordania, Suriah, dan Indonesia. Alhamdulillah Indonesia bisa lolos. Dan lawan selanjutnya di babak 16 besar yaitu Australia. Gua harap Indonesia bisa memanfaatkan kesempatan masuk 16 besar ini dengan memberikan kemenangan dan lolos ke 8 besar ya. Gua harap Sintayong juga lebih meramu tim dengan lebih baik lagi, dan pemain juga bisa menjalankan strategi yang diminta oleh Sintayong. Dan gue harap pemain seperti Marcelino juga bisa menunjukkan skill individunya dan bisa bermain dengan kompak dalam satu tim sesuai dengan arahan coach Sintayong. Oke, itu aja video dari gue. Terima kasih bagi kalian yang sudah nonton video ini sampai habis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.